Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Adela Marfa dalam Liputan Petang. Pemirsa, senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menemani sore Anda dengan informasi aktual dan inspiratif. Berita pertama datang dari salah satu unit di gugus depan Pramuka UN Sunan Gunung Jati Bandung, unit Search and Rescue yang terus mengembangkan kemampuan para anggotanya dalam bidang kebencanaan. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami Putri yang sedang berada di lokasi. Selamat sore, salam Pramuka. Pemirsa, bersama saya Putri dan saat ini saya sedang berada di kawasan Gedung Anwar Musadad dan sebentar lagi saya akan mewawancarai salah satu anggota atau bendahara dari salah satu unit di gugus depan Pramuka UN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu unit Search and Rescue atau unit SAR. Boleh kakak sebelah sini? Baik, dan di samping saya sudah ada Kak Salwa selaku bendahara dari unit SAR. Selamat sore Kak, baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya Kak. Saya izin bertanya terkait unit SAR ya Kak. Saya tertarik sekali dengan unit SAR, Search and Rescue, karena kemarin katanya sudah melantik 3 anggota, yang 2 laki-laki dan 1 perempuan yang sangat tangguh, luar biasa sekali. Saya jadi penasaran, sebetulnya apa saja sih yang didapatkan oleh para anggota unit SAR? Bolehkah dijelaskan? Oke, izin menjawab. Untuk unit SAR sendiri, alhamdulillah kemarin telah melaksanakan pendidikan angkatan 29. Nah, di setiap pendidikan di unit SAR, kami akan selalu mengajarkan 4 kelas yang ada di unit SAR. Yang pertama ada Jungle Rescue, Water Rescue, Vertical Rescue, dan juga ada MFR. Nah, ketika pendidikan, kita akan mengajarkan dasar-dasarnya kepada para siswa. Untuk Jungle Rescue sendiri, kami mengajarkan mengenai peta, kompas, dan juga navigasi darat yang insya Allah nanti bermanfaat ketika mereka berada di penjelajahan gitu. Nah, yang kedua ada Water Rescue. Water Rescue ini berada di wilayah perairan atau biasanya menolong orang-orang yang tenggelam ataupun membutuhkan bantuan di daerah air atau di tempat-tempat yang memang seperti banjir juga biasanya Water Rescue diturunkan. Yang ketiga ada Vertical Rescue. Nah, untuk Vertical Rescue sendiri, insya Allah di agenda dekat ini, unit SAR akan mengadakan salah satu giat, yaitu Sekolah Vertical Rescue, yang dimana ini dibuka untuk umum. Di sini kita akan belajar mengenai pertolongan di ketinggian. Di sini kita akan belajar cara memanjat tebing ataupun cara-cara menolong orang di ketinggian itu seperti apa. Nah, yang terakhir ada MFR. MFR ini adalah salah satu kelas yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban-korban. Seperti itu, Kak. Baik, luar biasa sekali, sangat lengkap ya jawabannya dan tentunya sangat-sangat disiapkan untuk menjadi seorang penyelamat yang handal. Baik Kak, pertanyaan terakhir, apa sih Kak harapan Kakak ke depannya dengan adanya unit Search and Rescue? Harapan Kakak dengan adanya unit Search and Rescue di gugus depan, semoga dapat menjadi salah satu wadah bagi anggota pramuka khususnya dan umumnya untuk seluruh masyarakat agar dapat bermanfaat ketika terjadi bencana ataupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah unit SAR siap untuk membantu dan semoga kedepannya unit SAR dapat lebih baik dan lebih jaya lagi ke depannya. Seperti itu. Insya Allah, terima kasih untuk jawabannya Kakak dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, terima kasih sekali lagi. Dan itu tadi pemirsa jawaban dari Kak Salwa, betul-betul memberikan kita pengetahuan tentang apa sih itu unit Search and Rescue, dan bagi siapapun yang ingin bergabung silakan untuk mencari informasi lebih lanjut di Instagramnya Search and Rescue Pramuka UN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan itu tadi pemirsa laporan dari saya Putri, dan saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Putri atas laporannya, dan berita selanjutnya datang dari Bundaran Cibiru yang mengalami kemacetan. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter kami Dera di lapangan. Baik, selamat sore pemirsa, bersama saya Dera melaporkan secara langsung. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.30, namun karena hujan sangat deras sehingga langit terlihat menjadi lebih gelap. Dan saat ini saya sedang berada di ruas Bundaran Cibiru, Jalan Soekarno-Hatta. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini sedang terjadi kemacetan yang cukup parah. Dan berdasarkan penuturan dari warga sekitar, biasanya macet ini terjadi pada pukul 14.30 hingga waktu menjelang Isya atau bahkan setelahnya. Kemacetan di sini terjadi karena jalan ini merupakan jalan penghubung antara Jalan Besar Soekarno-Hatta, kemudian penghubung antara Jalan Besar Ujung Berung menuju Jalan Besar ke Tol Cileunyi dan juga perbatasan menuju Kabupaten Sumedang. Dan seperti yang kita lihat, meskipun hujan cukup deras, namun lalu lintas di sini masih cukup padat.
dan masih banyak sekali motor dan mobil yang terjebak kemacetan pada saat hujan deras ini terjadi. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Dera beserta kru yang bertugas. Terima kasih dan kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Dera atas laporannya, dan berita selanjutnya kami akan melaporkan informasi situasi terkini di Masjid Al-Jabar Cibiru. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter kami Harsa di lokasi. Baik, terima kasih Adela Marfa, dan saat ini saya Harsa beserta tim yang bertugas sedang berada di Masjid Raya Al-Jabar, di mana masjid ini menjadi salah satu ikon dan juga kunjungan wisata religi bagi masyarakat. Dan bisa dilihat bagaimana situasi terkini saat ini di Masjid Al-Jabar relatif sepi karena memang cuaca sejak sore tadi hujan yang cukup deras sehingga membuat masjid ini terasa lebih sepi pada saat ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas keamanan, biasanya masjid ini lebih ramai ketika hari libur di weekend, kemudian hari libur tanggal merah dan juga di hari malam Jumat. Dan biasanya mereka berdatangan secara bergerombol, baik itu dari dalam Jawa Barat maupun luar Jawa Barat. Dan tidak perlu khawatir karena di sekitaran Masjid Al-Jabar ini banyak sekali yang menjual kuliner tradisional, kemudian banyak juga souvenir yang bisa dibeli oleh para pengunjung, dan juga di sini disediakan transportasi berupa odong-odong bagi para wisatawan yang ingin berkeliling di sekitar Masjid Raya Al-Jabar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Adela Marfa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore.